Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fuad Fadlur Rahman dengan nomor NIM 220209501027. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait bagaimana pembuatan aplikasi VR AR, mulai dari pembuatan menu, augmented reality, hyperlink, bagaimana memasukkan 3D object, dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama kita buat dulu projectnya. Nah, di sini saya menamakan project saya itu Arcane Art Adventure sesuai sama judul aplikasi saya. Nah, selanjutnya uh, pada bagian ini menu file kita buka build profile. Nah, setelah itu kita aktifkan ininya Android Androidnya. Kan sebelumnya ini Windows, saya aktifkan dengan cara men-switch platformnya. Nah, kemudian pada player settingnya uh, diatur juga seperti nama perusahaan tak siapa kita, terserah kita. Kemudian produk aplikasi tak, kemudian versinya. Nah, setelah itu splash image kalau mau memasukkan splash image, tapi pada project ini saya tidak memasukkan. Kemudian di other setting, nah di sini kita memasukkan minimum API levelnya. Pada project kali ini saya memasukkan Android 10 karena Android 8 pada project saya tidak bisa karena tidak mendukung, maka saya arahkan ke Android 10. Kemudian minimum API levelnya diotomatikan, dan API compatibility levelnya itu diubah menjadi net framework, kan sebelumnya net standar. Nah, setelah itu lanjut kita masuk ke game. Nah, di sini kita masukkan resolusinya. Kalau untuk resolusi pada yang saya pakai kali ini itu resolusi 720 kali 150 1560. Nah, bisa kita tambahkan pada bagian ini, add new item baru ini. Tentukan mi white height, width, dan height-nya. Nah, kita kembali. Kalau mau tampilkan ini, kita aktifkan 2D-nya. Maka nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, setelah itu pada bagian aset saya buat folder baru dengan bernamakan ini halaman utama. Nah, pada halaman utama saya memasukkan UI-nya itu kanvas pertama. Nah, pada kanvas saya masukkan saya masukkan juga aset pada halaman utama, yaitu macam-macam backgroundnya ada di sini, macam-macam desain yang kita buat untuk seperti background. Ini tombol-tombolnya sama judulnya. Oh iya, pada background dikasih spread key. Kemudian ini juga tombol-tombolnya juga dikasih spread supaya untuk menghilangkan background atau teksturnya di sini pada desain sebelumnya. Nah, lanjut pada kanvas kita masukkan di sini
UI, kemudian image. Setelah memasukkan image, kita ubah ki eh, nama rename ki itu image-nya menjadi background. Nah, ini kan backgroundnya kan sebelumnya ini masih kosong. Backgroundnya ini drag, saya klik dulu background yang ini, kemudian di drag ke source image, maka akan nanti muncul di sini. Baru sisa nanti kita kasih besar sesuai resolusinya. Oh iya, ada juga nanti tuh segitiga segitiga. Nah, yang seperti ini, kayak seperti ini. Yang ini segitiga. Nih, kalau misalnya ini kasih full key ke sampai ke bingkainya gitu. Nah, lanjut, begitupun seperti buttonnya. Ini kan dikasih masuk juga kayak UI, baru di sini button. Nah, pas di button itu jangan lupa di di sininya awalnya ada teks, kita hapus karena kita menggunakan gambar yang telah yang gambar desain yang telah kita buat. Nah, pada buttonnya sama tadi kayak background, kita drag ke sini ke source image. Begitupun button info, button credit, sama button exit. Nah, setelah itu eh, kita buat nih, kita jalankan waktu itu. Apakah berfungsi di tombolnya? Bisa ditekan kayak begitu. Nah, jika dirasa waktu itu tombolnya sudah bisa ditekan, tapi kan belum bisa dimasukkan seperti kalau kita tekan start masuk ke kamera VR AR. Nah, belum waktu itu. Jadi sebelum itu kita ke aset dulu, baru kita create, baru ke ini kita tambahkan scene. Nah, saya menambahkan 3 scene, yaitu mainkan AR, yang ini nanti tidak ini nanti dimasukkan 3D objeknya. Nah, ini info yang nanti dimasukkan source image, source desain infonya yang telah kita buat, sama ini kredit. Nah, kenapa eh, subskinnya itu sebenarnya tidak hilang, J, cuma ada di halaman ininya, halaman anunya apa, di oh ya, di sininya, di scene-nya ini ya, udah hilang di yang awalnya, cuma pindah. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Nah, pada awalnya sama sih seperti eh, tahap yang pembuatan background. Kita eh, masukkan Canva, button, segala macam backgroundnya. Nah, eh, nah seperti ini, sama Ji, di drag kayak begitu. Itu begitu tujuan dengan kredit, sama sih juga seperti langkah-langkah sebelumnya. Setelah itu kan belum berfungsi ini tombol backnya untuk berfungsi hyperlinknya. Nah, kita buat nih di sini eh
kalau tidak salah itu di halaman utamanya, di sini di scene-nya kita eh di sini ya, di scene-nya kita di Canva-nya. Nah, di Canva-nya kita tambahkan add component. Nah, setelah kita tambahkan komponen, eh, tambahkan di script, baru kita tambahkan sesuai anunya, ini main menunya. Nah, setelah tertambah main menunya, maka kita klik dua kali, maka akan eh, terbuka Visual Studio. Nah, Visual Studio nanti nih yang jadi empat eh, program programnya apa programmingnya untuk menjalankan tombol buttonnya, tombol backnya. Nah, di sini kan eh, awalnya eh, ya ini untuk tombol keluar, maka akan berfungsi nanti untuk keluar. Nah, ini mainkan, maka ini kita kaitkan kita ini kan mainkan AR, kita eh, apa kita main samakan sama ini yang tiga, yang scene-nya kita samakan di Visual Studio Code-nya, di Visual Studio Code-nya kita samakan info kredit gitu. Nah, setelah itu kita save. Nah, maka akan tak ubah nanti di sini main menunya. Awalnya ini kayak agak kosong, tapi setelah ini tak ubah ya. Nah, setelah itu eh, kita anu mi kita anu mi di sini di scene-nya, di sampel scene-nya kan di awalnya itu ini kan buttonnya eh, informasinya belum tidak bisa kembali. Nah, maka kita eh, gara-gara codingan tadi, nah di sini di sini nih di on nih tambahkan nanti bisa ditambahkan. Eh, Setelah ditambahkan ini kanvanya di direct ke sini, kanvanya di direct gini. Nah, baru kita masuk nih ke ini main menu, karena tadi main menu yang diprogramkan. Nah, ini mainkan, disesuaikan sama anunya, tabel tombolnya kayak start, mainkan, kemudian button info disesuaikan sama eh, ini button info. Nah, seperti itu. Sama juga kayak button kredit dianukan. Nah, jika dijalankan, maka jika diklik infonya itu, maka akan muncul nih halaman infonya yang halaman info yang ini nanti jika ditekan backnya, maka akan kembali ke halaman menu utamanya, karena eh, jika ditekan maka ke arahkan ke info gitu. Iya, mainkan main main jika ditambal juga jika ditekan tombol mainkan, maka bisa main apa kamera VRAR-nya sama exit-nya. Nah, sisa infonya ini sama apa kreditnya. Jika mau ditekan backnya, hyperlinknya apa tidak mau karena belum PD dikasih masukan hyperlink. Oh. Maka kita buat lagi create baru scene. Nah, kita buat create scene sama lagi seperti tadi di apa di kalau saya di sini.
di add komponennya sama aja tadi, cuma apa, diubah jadi info tak. Jika dianu sama info, kita anu lagi Visual Studio Code-nya, kita ubah codingannya kan. Ini diubah tadi, mainkannya jadi hyperlink karena untuk menekan tombol kembali. Baru ini kan jika menekan tombol kembali, maka akan ini kembali ke halaman utama. Maka di ini dipastikan, eh, dipastikan tadi ini disesuaikan sama sampel, apa judulnya nih, sampel skin. Nah, setelah itu sudah ada Mi kan, sudah ada Mi di sini di aset. Kita eh, kembali ke apa? Kembali ke sini. Kita kembali ke sampel skin, kita kembali ke sampel skinnya, baru kita ke sini. Kita ke info, baru ke ke sininya. Infonya ini di drag ke Canva, toh baru button infonya kita sama seperti tadi, diarahkan ke seperti apa, seperti ini, diarahkan ke halaman utama gitu. Nah, setelah itu eh, sudah kan sudah anumi hyperlinknya, maka saya membuat ini, apa, 3D objeknya gitu. Hmm. Ini dari yang tema fantasi yang saya anu kemarin. Nah, ini ini kan saya sudah kemarin sudah bikin videonya juga, jadi gampang nih, kayak sisa buat ini AR kameranya, sisa di anu apa, dikasih lisensi. Ini kan kita ambil lisensinya dari Vuforia yang kita buat loginnya, login apa, buat akunnya. Nah, setelah itu kan main kamera itu dihapus waktu itu, kayak tidak salah ya, dihapus. Kemudian kita buat image target yang berbeda-beda. Nah, pada saat itu saya buat juga folder baru di sini, image target. Nah, saya masukkan ini yang tiga yang sesuai tema, yang sesuai tema yang saya mau anu, kayak L, naik sama width. Nah, setelah itu eh, pada ini image kita sisa drag. Setelah itu pada saya juga buat tampilan ini folder baru, TDL sama teksturnya lah, sisa dikasih drag 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 baru teksturnya juga kasih ke sini, ke sini, ke sini. Nah, sudah jadi. eh Nah, tahap terakhir itu anunya apa, membuat jadi aplikasinya gitu. Nah, aplikasinya eh, saya ini awalnya kan, eh, awalnya kan saya ngestak. Nah, kalau salah versi, ya saya jelaskan tadi, versi Androidnya tidak bisa kalau sama versi laptopku, jadi saya naikkan sedikit. Kemudian ini juga saya cari-cari di internet, disuruh eh, add build profile. Saya tambahkan di sini build profilnya, saya setting-setting, baru eh, Android kan sudah aktif. Nah, di player settingnya saya kayak apa, eh, ininya di player settingnya saya anukan bau bami, bau bami ininya seperti ini tadi, mono jadi L2CP, kemudian net framework, kemudian oh ya, yang ini apa, yang
saya maunya itu potret, jadi saya matikan landscape-nya, saya kasih awalnya tanda centang, ku kasih jadi tidak ada kayak gitu. Nah setelah itu eh, ini ini juga bermasalah, ternyata dikasih nama package name-nya ya, awalnya gitu. Kemudian kemudian oh ya ya ini grafiknya saya jadikan GLSP3, GLPS3. Nah, ini juga eh, karena awalnya saya ini apa kasih tanda centang, maka tidak bisa ki membuat APK itu Androidnya, jadi masih nol error ki, jadi saya matikan ini. Nah setelah dirasa sudah eh, bagus nih apa konfigurasi player setting, ininya build profilnya saya build nih. Nah buildnya ini kan ini project kita apa aset-asetnya, library-nya tadi yang kita yang ini 3D ya. Nah saya masukkan nih judulnya dengan berformat aplikasi, kita save, baru kita tunggu nih nanti berjalan sampai beberapa menit, baru maka akan nah maka akan ini terbentuk nih aplikasinya nih. Nah saya eh, saya pindahkan ke HP, nanti saya install. Nah nanti apa eh, pengambilan gambar VRAR-nya eh, saya sama lewat lewat HP, jadi eh, tunggu videonya. Nah, ini adalah aplikasi Arcane AR Adventure. Nah, masuk ke splash screen Unity. Nah, ini dia halaman utamanya dengan judul Arcane AR Unity. Ini ada tombol-tombolnya, saya tekan tombol kredit, kemudian kembali bisa. Nah, saya pastikan lagi. Kemudian info. Nah, saya pastikan lagi. Nah, tombol start. Nah, saya cari dulu image targetnya di laptop saya. Oke. Nah, ini ketiga marker yang saya ya. Ini merupakan marker elf. Nah, itu ada muncul objek elf-nya di HP. Ya, agak kurang jelas. Oke, selanjutnya marker yang witch. Nah, kita arahkan ke markernya, kameranya. Nah, ini muncul karakter witch-nya. Nih, agak nah, selanjutnya marker kenaik, maka akan muncul objek 3D kenaik di layar HP kita.
Ya, Itulah tadi penginstalan aplikasi VR AR yang saya buat dan bagaimana cara menjalankannya dengan marker yang sudah tadi dimainkan AR dengan menambahkan marker image target kan di drag itu. Nah, itu kan ada tiga marker. Nah, tiga marker itu mendeteksi tiga objek yang berbeda. Seperti marker kenaik maka akan mendeteksi kenaik, maka akan muncul objeknya nanti di HP, di layar HP tak. Baru width maka akan muncul jika markernya tak, jika marker widthnya ditampilkan. Kemudian jika marker elf juga ditampilkan maka akan muncul objek F-nya. Nah, sekian pembuatan project aplikasi Arken AR Adventures, sekalian project UTS yang dibawakan oleh saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pengerjaan proyek yang saya tidak sengaja. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.